pada proses skripsi untuk menyerah tuh enggak, cuman yang sulit itu tuh melawan rasa malas. Ada kesulitan tersendiri ya Kak, maupun dari mungkin dari kita pribadi gitu kan, ataupun dari eksternal ya Kak ya. Nah, kalau untuk kan Kakak sudah menyebutkan tadi judul ya, butuh waktu berapa lama untuk Kakak menyelesaikan ini semua, sidang skripsi ini sampai sidang kemarin? Kalau untuk itu kita kan awal pengajuan judul kalau nggak salah November ya, November, terus mengerjakan proposal, mengumpulkan data untuk latar belakang itu lumayan lama sebenarnya. Pas Februari itu baru sempro. Nah, pas setelah sempro itu juga lumayan lama untuk bisa bangkit lagi untuk revisian, untuk bimbingan lagi ke dosen, sehingga jaraknya 3 bulan dari sempro baru ke proses sidang di bulan Mei kemarin. Berarti kalau dihitung-hitung itu berapa bulan Kak? Kalau dari terhitung dari Februari berarti ya, Februari sampai Mei. Februari berarti Februari, Maret, 7 April, bulanan. Hampir 7 bulan. Berarti termasuk di tengah-tengah ya, tidak cepat sekali dan tidak lambat juga gitu ya. Sesuai dengan kemampuan balik lagi ya Kak ya. Oke. Nah, kalau melihat sidang skripsi ini biasanya ada motonya nih, kalau nggak waktu kita patah hati, waktu kita jatuh cinta ya Kak ya. Nah, ada nggak sih someone yang menemani Kakak selama skripsi ini? Kalau untuk someone nggak ada. Tidak ada sama sekali, tapi ini ya, lancar jaya ya. Alhamdulillah. Berarti tidak ada sedikit pun Kak? Enggak ada ya, berarti emang support dari teman-teman ya? Support teman, keluarga gitu aja sih. Berarti support dari teman-teman serta keluarga ya Kak ya. Dan juga mau gimana pun ya ini tanggung jawab kita gitu ya kan. Benar. Kalau nggak ada semuanya sekarang mungkin nanti kan. Mungkin. Mungkin nanti. Nah, kalau untuk pada saat proses penyelesaian sidang skripsi ini, pernah nggak sih Kakak itu kepikiran untuk mau menyerah gitu? Kalau pada proses skripsi untuk menyerah tuh enggak, cuman yang sulit itu tuh melawan rasa malas. Rasa malas untuk buka laptop terus ngerjain, apalagi ya itu tadi pas selesai sempro tuh kita terlalu aku terlalu santai gitu, nganggap teman-teman yang lain masih ada yang belum sempro kok, ngapain harus cepat-cepat gitu. Nah, terus fase tersebut tuh berlanjut sampai akhirnya ada anak kelas tuh yang tiba-tiba udah sidang. Pas itu tuh baru nyadar kayak udah itu ya gitu, udah telat banget gitu. Akhirnya ya udah langsung dikebut lagi, kerjain lagi, akhirnya sampai sidang juga. Berarti itu pilihan untuk kita sendiri ya Kak. Mau stuck di sini di daerah sini saja atau tidak? Atau kita sendiri yang melawan rasa malas itu ya Kak. Bahwasannya kalau kita malas berarti tidak jadi wisuda dong. Tidak jadi wisuda. Untungnya Kakak pun walaupun tidak ada yang menemani atau mensupport selain dari temen ya, tapi akhirnya jadi juga ya kayak sidang skripsinya. Itu kalau boleh tahu di tanggal berapa? Sidangnya 27 Mei kemarin. 27 Mei, berarti sekarang sudah selesai revisi juga gitu ya kan. Tinggal menunggu surat keterangan lulus. Cara Kakak mengatasi rasa malas itu gimana? Kalau untuk ngatasin rasa malas itu ya sama seperti pas zaman-zaman ini organisasi tadi kan, kita ngerjain sesuatu yang kita suka dulu, terus memang berhenti dulu untuk bersosialisasi sama orang, emang fokus ke diri sendiri dulu, ngerjain apa yang kita pengen. Terus kemarin kan juga pas abis sempro kita sempat pergi kayak jalan-jalan sama temen gitu, untuk biar ada motivasi selanjutnya untuk mau mengerjakan. Juga kepikiran buat nyerah tuh, kalau sempat berpikir untuk nyerah tuh kayaknya nggak mungkin karena kita kepikiran orang tua, nggak kepikiran orang tua, perjuangan orang tua pastinya kayak berat juga kan. Kalau sampai nyerah ya kasihan orang tuanya, kasihan kita sendiri juga, kayak tidak bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita mulai. Betul sekali ya. Berarti itu cara mengatasi rasa malas menurut Kak Siti pribadi ya. Mungkin bisa juga diikuti oleh bagi mereka menonton talk show ini ya Kak ya. Oke, setelah ini Kakak rencananya mau ngapain Kak? Mencari loker atau poin kedua itu mau nikah langsung saja? Kalau habis ini belum ada tujuan yang planning yang pasti. Cuman mungkin
ya ini dulu cari kerja dulu, mungkin nyoba-nyoba kayak tes CPNS ataupun BUMN gitu, atau ada kepikiran buat ini juga coba beasiswa LPDP. Wah, untuk S2 berarti ya Kak ya? Untuk S2. Oke, nanti kita doakan semoga sesuai dengan kemauan Kak Siti ya. Oke. Menurut Kakak, skripsi itu susah nggak kira-kira? Ternyata pas udah selesai proses sidang baru nyadar ternyata nggak sesulit yang dibayangkan di awal. Sebenarnya yang sulit itu yaitu tadi melawan rasa malas kita untuk mau mengerjakan itu lagi, bangkit dari rasa malas itu yang membuat kita sebenarnya susah gitu. Kalau untuk kesulitan mungkin beda-beda tiap orang karena penelitian beda-beda kan. Tapi alhamdulillah kalau untuk aku ternyata nggak sesulit itu. Iya. Karena balik-balik lagi kalau sulit atau tidaknya itu tergantung kita yang bekerja ya Kak ya. Kalau menurut kita sulit juga kita menangkap mindset, oh ini pasti sulit. Nah itu tuh bakal sulit untuk benar. Ya. Oke, nah tadi kan kita kan sudah mengobrolkan seputar organisasi, skripsi, kita masuk ke relationship. Oke. Menurut Kakak, pacaran di era sekarang itu harus nggak sih? Pacaran, kalau aku pribadi enggak ya? Enggak, karena apa ya? Mungkin karena bukan itu prioritas utama ya. Maksudnya kita selama pemikiran aku tuh selama masih ada teman, masih ada keluarga yang bisa nemenin kita ya itu aja udah cukup gitu. Tapi pemikiran orang beda-beda, kebutuhan orang beda-beda. Jadi mungkin bagi sebagian orang itu penting harus gitu. Iya. Tergantung yang kita menormalisasikan ya Kak ya. Kalau ada beberapa mereka mungkin yang haus akan kasih sayang, mereka cari pacar. Ada yang mungkin Kak Siti termasuk orang yang cukup dengan diri sendiri. Cukup dengan diri sendiri, fokus dengan diri sendiri, serta tujuan yang akan kita kembangkan ke depan atau kita cari ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, definisi pacaran menurut Kak Siti itu seperti apa? Kalau definisi pacaran nggak ada definisi khusus ya, karena nggak tahu juga, maksudnya belum pernah berada di fase itu, jadi nggak tahu juga apa itu definisi pacaran. Wah, berarti dari ini ya? Dari kalau kata temen terakhir putus sama tali pusar. Berarti dari SD, SMP, SMA sampai dari orang ya sampai 21 tahun ini. Belum pernah pacaran berarti. Waduh, tuh tepuk tangan dulu ya. Di era zaman sekarang kalau belum ada pacaran dari bayi sampai sekarang itu termasuk sudah sangat bagus sekali ya. Oke. Kan tadi kan kita udah ngomongin definisi pacaran. Kak Siti pun mungkin maksudnya tidak tahu secara keseluruhan untuk definisinya ya. Gini dijelasinnya, kalau definisinya mungkin nggak tahu, tapi ya naif lah umur segini nggak tahu pacaran gitu kan. Benar sekali. Ngelihat teman atau apa tuh tahu, cuman karena belum pernah merasakan fase itu jadi nggak tahu definisi aslinya gitu. Tapi kalau menurut aku pacaran tuh ya cara kita berkomunikasi dengan orang, terus menjalin hubungan untuk ke jenjang yang lebih serius, gak sih seharusnya? Iya, benar sekali. Nah, tanggapan Kakak nih terhadap melihat kebucinan atau melihat teman teman sejawat ya, ini apa sih yang bucin 24 jam itu seperti apa? Seharian nih kan? Kalau aku lihat dulu bagaimana mereka tipe dalam menjalin hubungannya. Kalau menjalin hubungannya sehat, ya nggak apa-apa sih bucin, maksudnya ya itu pacar kamu gitu kan. Tapi kalau memang udah masuk toxic relationship, aku nggak sih. Kayak 24 jam harus ngabarin, 24 jam harus sama dia, harus tahu dia di mana, itu kayaknya agak mengekang ya, membatasi diri kita juga untuk bisa bersosialisasi ataupun bergaul dengan yang lain gitu. Iya, karena jadi kita juga punya kesibukan masing-masing ya Kak ya untuk kita kerjakan. Oke, walaupun Kak Siti tidak berminat untuk pacaran di umurnya sekarang gitu kan ya, ada nggak sih tipe untuk pasangan idaman seorang Kak Siti gitu? Tipe idaman? Apa ya? Seperti opa-opa Korea gitu ya kan, tuh kadang anak muda sekarang kayak gitu kan, opa-opa Korea gitu, hidungnya mancung gitu. Kalau tipe idaman yang spesifik itu nggak ada ya, karena aku memegang prinsip tuh jodoh cerminan diri gitu.
Jadi ya kalau bisa, kalau memang kita menginginkan tipe idaman yang bagus ya berarti kita juga harus meningkatkan value dari kita dulu kan, begitu. Jadi kalau untuk yang tipe khususnya nggak ada selama dia baik, terus ini dalam agama kan diusahakan cari yang sekufu gitu, yang setara. Jadi ya menurut inilah kajian dalam agama aja. Iya, benar sekali. Karena apapun itu, apa yang kita lakukan nanti juga berdampak ke depannya Kak ya. Begitu pula kalau kita fokusin diri kita sendiri, otomatis nanti pasangan kita pun juga begitu ya. Tuh, oke. Pernah nggak sih ada pengalaman kalau kakak itu diajak pacaran? Kalau itu ya pernah. Pasti pernah lah ya, namanya anak muda gitu. Dideketin atau apa. Ya naif kalau dibilang nggak pernah gitu. Cuman entah kenapa selalu kalau udah kita tahu lah ya kalau deket sama orang terus orang tuh udah mulai ada indikasi untuk ngajak serius gitu. Nah selalu aku yang menarik diri. Nggak tahu kenapa itu tuh mungkin belum rasa percaya diri itu belum ada gitu untuk menjalin hubungan ke jenjang yang selanjutnya. Terus juga merasa diri ini tuh masih banyak yang perlu dipersiapkan untuk masuk ke suatu hubungan gitu aja sih.